Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sedikit sharing saja mengenai terluka oleh sebuah ekspektasi. Sesuai yang pertama, terluka oleh sebuah ekspektasi dapat terjadi ketika harapan yang kita miliki tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Nah, ekspektasi dapat berupa harapan yang kita miliki terhadap diri sendiri, orang lain, atau situasi yang kita hadapi. Ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi, kita dapat merasa kecewa, sakit, atau terluka karena perasaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti di sini kalian pernah merasakan membayangkan sesuatu kayak ekspektasi yang tinggi, tapi nyatanya tidak sesuai ekspektasi yang kalian harapkan. Pasti rasanya kayak kecewa, sakit hati gitu kan ya, sedih. Iya pastinya. Apa sih dari kalian yang mengekspektasikan sesuatu tapi tidak sesuai ekspektasi? Pernah nggak? Kayak tentang apa? Tentang nilai. Oh, tentang iya sih pastinya ya. Tapi kalau kita mau berekspektasi tinggi kan kita harus berusaha semaksimal mungkin. Harus kita sesuai ekspektasi kita gitu. Nah, pengertian dari ekspektasi. Kalian ada yang tahu nggak pengertian dari ekspektasi itu apa? Harapan ya. Oke. Jadi ekspektasi adalah tindakan atau keadaan yang mengharapkan. Betul. Menurut Merriam-Webster Dictionary, ekspektasi juga diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang diharapkan. Intinya itu harapan kita. Ekspektasi dapat berlebihan dan dapat menyebabkan rasa kecewa yang lebih dalam. Oleh karena itu penting untuk memiliki ekspektasi yang realistis saja dan untuk mampu mengelola ekspektasi kita agar tidak menyakiti diri sendiri. Misal tadi kan enggaknya seperti kayak IPK. Nah, kita ekspektasinya ya sesuai dengan usaha yang kita usahakan. Jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau usaha kita tidak maksimal gitu. Contoh ya seperti ini tentang hubungan percintaan. Contoh kalian menjalani hubungan percintaan, ekspektasi dapat menjadi salah satu penyebab kita terluka. Karena ketika pasangan tidak sesuai dengan harapan kita dapat merasa kecewa dan terluka. Nah, maka dari itu penting dari kita untuk memiliki kesadaran bahwa kita tidak memiliki kuasa sepenuhnya untuk mengubah seseorang sesuai persis dengan keinginan kita. Semisal ya kita ingin mempunyai pasangan yang tampan, terus rapi, terus profesionalis, terus pintar, tapi kita harus mengaca dengan diri kita juga. Kalau kita nggak rapi, kita kayak gerindotan gitu, tapi ingin mempunyai pacar yang rapi kan nggak mungkin. Nanti malah menyakiti diri sendiri. Jadi sebelum kita mencari pasangan yang sesuai dengan ekspektasimu, kamu usahakan dulu dirimu sendiri agar sesuai ekspektasi mereka juga, agar seimbang. Betul, pintar sekali. Ya kan? Nah, dalam gimana ya? Benar ya? Oh gitu ya? Ya. Kalau betul saya nanti. Nah, dalam mengatasi rasa kecewa penting untuk memiliki kesadaran. Betul, tadi kan kesadaran diri. Harus mengaca dengan diri sendiri. Kalau ingin memiliki ekspektasi yang tinggi. Betul. Bahwa kegagalan adalah memiliki kesadaran bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup dan bahwa perasaan sedih, marah, dan kecewa adalah normal. Kita harus mampu mengelola ekspektasi kita dan mencoba merasionalisasikannya. Jangan terlalu menghakimi diri sendiri dan jangan terlalu berharap pada orang lain untuk memenuhi harapan kita. Gitu. Pasti kita merasakan rasa kecewa, rasa sedih, tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kita harus tetap bangkit dan tetap menyemangatkan diri sendiri gitu. Nah, sekarang kita pindah ke realita. Kalau ekspektasi pasti ada realita.
Tidak diusahakan dengan baik. Betul. Nah, pastinya lu pensiun. Benar, betul. Nah, pastinya ada konsekuensi. Nah, di saat kamu berani untuk berekspektasi tinggi, kamu harus siap untuk menanggung Konsekuensinya. yang namanya konsekuensi. Hah? Ya. Iya, betul. Bentar ya. Nah, kalau kita harus siap untuk menanggung konsekuensi. Pada saat ekspektasi tidak sesuai dengan realita, ada beberapa konsekuensi yang kamu dapatkan seperti Apa tuh? ini: sakit hati, rasa kecewa, kesulitan dalam menerima kenyataan, rasa tidur. Nah, konsekuensinya itu kita pasti merasakan sakit hati. Pasti semua orang yang berekspektasi tinggi dan tidak sesuai ekspektasinya, realitanya ternyata itu, pasti mereka mempunyai rasa sakit hati. Kecewa itu pun ada. Nah, kesulitan dalam menerima kenyataan pasti. Soalnya dia sudah berekspektasi tinggi, pasti kayak Nggak nyangka. iya kok gitu. Tapi kita harus sadar sih bahwa ekspektasi kita itu masih baik dengan realita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan kita itu lebih baik daripada ekspektasi kita. Dan itu masuk ke rasa syukur. Kita harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan mata kita, itu berarti yang nyata gitu. Nah, mengatasi rasa kecewa setelah terjadi sebuah ekspektasi yang tidak dapat dipenuhi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengevaluasi harapan dan ekspektasi, mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan, mencari solusi dari penyebab kekecewaan, fokus pada hal-hal positif. Jadi kalian kalau merasa ekspektasi kalian tidak terpenuhi, ya udah kalian sadar diri, mungkin diri kita belum berusaha yang baik. Terus harus fokus pada hal-hal yang positif, fokus pada hal-hal yang sudah di depan mata kita, realita di depan mata kita, seperti realita kehidupan tidak sesuai ekspektasi. Misalnya kan gitu kan ya. Nah, penting untuk memiliki ekspektasi yang realistis, mengelola ekspektasi dan menerima kenyataan dengan ikhlas hati agar tidak menyakiti diri sendiri dan dapat hidup dengan lebih baik gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kita itu tidak boleh terlalu berekspektasi tinggi kalau usaha kita hanya kecil-kecilan saja. Kita tetap harus ikhtiar